Kenapa kamu di sini? Komandan muda, meski kamu mau sembunyi identitas, selidiki kasus penyelundupan senjata, tak perlu pura-pura jadi penarik becak kan? Terlalu berat ini. Kasus penyelundupan senjata ini, tersangka utama adalah Kepala Chen. Dengan cara ini, bisa selidiki lebih jelas siapa saja yang keluar masuk kantor kepala tiap hari. Identitas sebagai penarik becak, bikin aku tak mencolok. Kamu terlalu mencolok di sini. Cepat pergi, pergi. Kakak, tolong aku. Kamu ada apa ini? Mereka cari aku, jadi selir Kapten Chen. Tolong selamatkan aku. Berhenti, jangan lari. Mana orangnya? Di sana, kejar, kejar. Berhenti, jangan lari. Bang, cepat lagi berapapun aku bayar. Ayo, Berhenti atau kutembak. Kamu gila, cewek itu selir favorit Kapten Chen. Kalau dia terluka, kita mati. Tak bisa tangkap dia, kita dipenggal. Kejar dia. jangan bersuara. Di sini sepi, cari ke sana, cepat. Jangan biarkan mereka kabur. Sudah aman, aku pergi dulu. Panas. Lepaskan. Kamu sudah diracuni. Jangan banyak bicara. Ibu, kita mau ngapain? Kita cari ayahmu. Kalian pulang dulu. Baik, Nona. Berdasarkan hari-hari ini, info yang kutemukan, tempat ini mungkin jadi transit senjata selundupan. Harus awasi dengan hati-hati. Aku harus pantau ketat. Ibu, kenapa kita ke sini? Karena ayahmu ada di sini. Ada cewek cantik di sana. Dia jalan ke arah kita. Katanya cari ayah buat anaknya. Kita semua di sini dapat keberuntungan ini juga. Lihat cepat. Cewek cantik datang. Ayah, Kamu salah orang. Aku bukan ayahmu. Dasar cowok nggak setia. Habis pakai langsung kabur. Nggak ngakuin orang ya. Kamu... Aku ingat sekarang, kayaknya dia putri pabrik Jinshu, anak direktur pabrik. Murong Shue kan? Itu pabrik besar di sini. Salah satu yang terbesar. Putri kaya kayak dia. Harusnya nikah sama orang kaya. Kenapa kamu kesini cari ayah anak? Lelaki tak bertanggung jawab. Kamu pergi 5 tahun. Tahukah kamu 5 tahun ini bagaimana aku dan Ranran bertahan? ayah, ibu cari kamu tiap hari. Ayo pulang. Kamu sudah diberi obat. Jangan banyak bicara. Ayah, Ran-Ran rindu kamu. Dia benar anakku. Kamu kerja sampai bodoh. Dia Murong Shue. Malah datang sendiri. Sekarang masih urus anak-anakmu atau bukan? Kalau tak percaya, nanti bisa tes identitas. Pokoknya sekarang kamu ikut aku. Kenapa? Sekarang Diam. Orang dewasa langsung dibawa pergi. Bener-bener hoki. Tak bisa dihindari. apa?
menikah. Benar. Tahu nggak, aku sendiri ngurus Ran-Ran bertahun-tahun susah. Dengar ya, jangan lepas tanggung jawab. Ran-Ran dari kecil tak punya ayah. Beberapa tahun ini aku dan ibu sering diganggu orang jahat. Ayah harus lindungi kami. Kalau Ran-Ran benar anakku, aku akan tanggung jawab. Oke, kamu siap-siap dulu. 3 hari lagi, aku jemput kamu nikah di gudang ini. Kalau kamu lari, kamu mati. Nona, Tuan datang hari ini sedang cari kamu. Tuan muda, apa yang barusan terjadi? Bantu cari seorang wanita dan gadis kecil itu. Kalau dia benar anak Xiao Heng, aku pasti lindungi mereka. Berhenti. Bagaimana kalian bisa temukan tempat ini? Kamu masih berani tanya aku. 5 tahun tak pulang. Di matamu aku masih ayahmu. Sejak kamu kirim aku ke kantor kepala, aku tak punya ayah lagi. Kurang ajar. 5 tahun lalu, kalau bukan kamu kabur, Pak Chen, kenapa harus ganggu bisnis keluarga kita? Bisnis kita hari demi hari makin buruk. Semua gara-gara kamu yang buat rusak. Pak Chen punya kuasa dan pengaruh. Banyak orang ingin menikah dengannya. Kalau bukan kamu dari kecil, punya bakat bisnis, juga cantik. Mana mungkin ada keberuntungan kayak gitu menikah sama Komandan Chen? Aku nggak butuh nasib itu. Lupakan saja. Siapa mau nikah silakan. Aku sudah menikah. Anakku sudah besar. Kapan itu terjadi? Dari mana kau punya anak? Kalianlah yang menyerahkan aku ke Komandan Chen malam itu. Anak itu dari orang lain. Kamu berani-beraninya di luar, punya anak diam-diam sama pria, Ayah anakku jelas dan terhormat, bukan pria sembarangan. masih berani melawan orang. Tangkap wanita tak bermoral ini, tangkap dia. Baik, Tuan. Lepaskan aku. Jangan sakiti ibuku. Lepaskan aku. Ayah, sekarang dia harus dihukum mati. Jangan biarkan kepala Chen tahu dia pernah melahirkan anak. Siapapun yang berani sentuh Ran-Ran itu cucu kandungmu. Kenapa kamu perlakukan dia begitu? Cucu kandung apa maksudmu? Bahkan ayah pun tidak punya, tidak pantas jadi cucu kandungku. Ranyan bukan begitu. Ranyan punya ayah. Ayah janji sama kami, dia pasti akan lindungi kami. Di mana ayahmu? Hari ini aku mau lihat siapa dia. Apa dia bisa lindungi kamu? Seseorang bawa dia keluarkan dari sini, pukul sampai mati. Itu Tuan. Ibu, Kalau kalian berani sentuh Ran-Ran, aku mati di sini hari ini. Lihat saja, kirim mayat ke sana. Apakah Kepala Chen akan maafkanmu? Kepala Chen punya kuasa. Kalau kau menikah dengannya, kau jadi nyonya pejabat, nikmati kemewahan tanpa batas. Kenapa begini? Mau mati atau hidup? Kepala Chen itu, dia kejam. Sudah bunuh banyak istri. Kau suruh aku menikah dengannya. Itu sama saja suruh aku mati. Demi keluarga ini, sedikit berkorban, kenapa tidak? Kami membesarkanmu selama ini, memberimu makan dan pakaian, bahkan kirim kamu sekolah ke luar negeri. Kamu tak bisa balas budi sekali saja? Balas budi harus pakai nyawaku. Kenapa bukan kamu yang temani orang tua itu? Karena Komandan Chen suka kamu. Dengan kamu saja, bisa buat bisnis keluarga lancar. Itu untung besar. Benar-benar kakak yang baik. Ayah, Komandan Chen, segera kehilangan sabar. Kita harus segera kirim barang itu. Kalau tidak, bisnis kita tak bisa jalan. Seseorang ikat dia. Kirim sekarang. jangan sakiti ibuku. Dasar bocah. Ranyan.
Tuan Muda, sudah diselidiki, gadis bernama Ranyan itu memang putrimu. Lalu wanita itu, Namanya Murong Shue. 5 tahun lalu ayahnya menyerahkannya ke Komandan Chen sebagai selir. Setelah lolos dengan risiko mati, terus bersembunyi. Selama ini Kepala Chen selalu menekan bisnis pakaian keluarga Murong dan menindas mereka. Jadi keluarga itu terus ingin menangkap Murong Shue untuk dihukum. Kepala Chen ini jual senjata ilegal, juga menindas perempuan. Benar-benar biadab. Lapor Tuan Muda, mata-mata melapor. Keluarga Murong Shue dan anak buahnya sudah menemukan tempat tinggal Murong Shue. Celaka, ibu dan anak itu dalam bahaya. Ibu, kenapa? Cepat bangun. Oh ya, ayah, sebelumnya aku cari master buat ramalan. Katanya usaha kita selalu gagal bertahun-tahun. Itu karena ada bintang sial di sekitar kita. Itu ganggu keberuntungan kita. Siapa bintang sial itu? Siapa lagi? Tentu saja dia. Sejak dia lahir 5 tahun lalu, bisnis kita terus menurun. Lalu Hen, bagaimana? Kata Master, jika ingin bisnis kita kembali normal, harus temukan pembawa sial itu, kuburkan dia di depan rumah lama kita, arah barat daya, 20 zang dari pintu. apa yang kalian mau? Pas banget, jangan biarkan Komandan Chen tahu soal ini. Selesaikan sekarang, masih bisa ubah nasib keluarga kita. Orang-orang, bawa dia ke rumah lama. Ya Tuan, Jangan sentuh Ran. Ibu, Ran. ibu. Ran. Brengsek, masih belum sadar bisnis keluarga kita. Jadi begini sekarang. Karena sikapmu yang egois, kau bahkan berikan keluar, kau melahirkan anak, Kembalikan Ran padaku. kamu, semua ini demi kebaikanmu. Sekarang masih melindungi dia. Kalau kau terus begini, kami tak keberatan mengikatmu, mengirimmu ke sana. Yakin dia dan Ran tinggal di sini? bawahan yakin. Sekarang ikat dia untukku. Inilah akibatmu punya anak dengan pria liar. Inilah akibatnya punya anak dengan pria asing. Gali lubangnya lebih besar. Kubur dia dulu, lalu bawa Murong Shue ke sana. Beri kejutan ke Komandan Chen. Ayah, kumohon lepaskan Ran. Apapun yang kau lakukan padaku tak apa. Ran tak bersalah. Sekarang baru ingat aku ayahmu. Dulu kemana saja? Benar, 5 tahun lalu, kalau bukan karena kamu diam-diam kabur, merusak urusan besar keluarga kita. Selama ini, hidup kita jadi begini. Susah sekali kan? Kumohon, tolong lepaskan Ran. Kumohon. Selama ini, kerugian keluarga kita, bagaimana kau ganti? Ayah harus dihukum keluarga, biar dia kapok, supaya setelah menikah dia tetap patuh. Kamu ini tak pernah tobat, ambil cambuk. Aku salah. Asal lepaskan Ran. Aku mau nikah dengan Komandan Chen. Akan setia padanya. Takkan lari lagi. Di mana mereka? Hamba tidak tahu. Barusan mata-mata bilang, itu ayah Murong Shue, dia datang bawa orang. Soal mereka sekarang di mana. Nggak tahu. Gawat. Pasti ada apa-apa. Cepat cari mereka. Siap. Apa yang kamu bilang benar? Asal kamu lepasin Ran. Oke. Ayah janji. Shue kecil, asal kamu nurut, tetap di sisi Komandan Chen. Nanti kalau keluarga kita sukses, pasti ingat kamu. Ayah, Anda salah paham. Sebenarnya Komandan Chen, soal kejadian beberapa tahun ini masih sakit hati. Kalau kita tidak mengubur ini, dia tahu pasti salahkan kita. Kita biarkan dia hidup dulu,
Tunggu Murong Shue nikah baik-baik. Setelah itu, baru kita bertindak. Shue, kami janji padamu akan perlakukan Ranran dengan baik. Jadi, kita pergi ke kantor kepala. Baik, tenang saja. Tahan dia. Dasar saya sudah setuju masih mau kabur. Jangan kira aku nggak tahu. Meski aku ke kantor pejabat, kalian tetap kejar Ranranku. Menolak tawaran baik, malah kena hukuman. Lempar dia kubur sekarang. Siap. Jangan... Ibu, Ran. ibu, Ran. Pokoknya pejabat Chen cuma mau tubuhmu. Meski cacat, tetap nggak apa. Biar nggak kabur lagi. Ran. ibu, Ran. ibu, Ran. ibu, Ran. Serang. ibu, Jangan... Ran. Kubur dia. Ran. Jangan... Kubur dia. Kumohon. ibu, Kumohon. ibu, Berhenti. Berhenti. Tangkap dia. Ran baik-baik saja. Kamu, siapa kamu? Ranran baik-baik saja, ayah barusan hebat. Kamu Murong Shue, pria simpanan yang kamu pelihara. Dia ayah anakku. Bukan. Ayah, ini sekarang berani bawa yang begini pulang ke sini. Dia benar-benar tak mau nikah dengan Komandan Chen. Nikah atau tidak? Bukan dia yang tentukan. Nanti pria liar ini dan anaknya akan aku bereskan semua. Biar dia benar-benar hilang harapan. Kalian siapa? Berani sentuh putriku. Bicara galak sekali, sungguh merasa penting ya. Mereka banyak orang. Bawa Ran pergi dulu. Ayo, tak ada yang boleh pergi. Biar mereka berdua pergi dulu. Aku akan menikah dengan Komandan Chen. Kalau tidak, aku tak mau pergi. Tunggu saja. Kalian akan hancur total. Tenang. Mereka cuma gerombolan lemah. Selama aku di sini, tak ada yang boleh sentuh Ranran dan Shu'er. Mau mati kau? Ayah, cari mati. Serang dia. Hancurkan dia. Ayah hebat banget, ayah keren. Kalian payah, kalian ngapain aja? Murong Shue, berani-beraninya kau biarkan pria asing ini pukul keluargamu sendiri. Sudah kubilang. Dia bukan pria sembarangan. Kalian juga bukan keluargaku. Kita pergi. Pikirkan baik-baik. Kalau kau berani pergi sekarang, itu berarti kau lawan Kepala Chen dan keluarga kami. Mulai sekarang, hidupmu tak akan mudah. Kalau kau mau minta maaf sekarang, putuskan hubungan dengan mereka. Aku akan minta pada Kepala Chen agar dia bantu bisnismu. Aku jamin, masa depanmu cerah. Tak perlu. Orang yang kupilih, meski raja datang, tetap tak bisa.
Kalau kalian ganggu lagi Ranran atau Shue, kalian mati. Ayah hebat. Untung ada ayah. Kalau tidak, aku dan ibu pasti disakiti orang jahat. Oh iya, kenapa kamu tiba-tiba datang? Bukankah kita setuju 3 hari lagi datang ke gudang untuk nikah? Kamu mau kabur ya? Sekarang identitasku belum bisa jujur ke mereka. Biar mereka tidak bahaya. Menurutku nikah harus beli mahar. Saat mau pinjam uang ke teman, kebetulan lewat sana. Pinjam uang buat beli mahar. Aku nggak butuh itu. Nanti gimana? Kamu di rumah saja, jaga Ranran baik-baik. Sekarang aku usaha sendiri. Urusan cari uang. Nggak usah kamu pikirkan. Oh iya, kenapa kamu jago bela diri? Aku lihat kamu lumayan jago bertarung. Dulu saat bersih-bersih di dojo, aku curi belajar beberapa jurus, tidak terlalu hebat. Cuma pakai tenaga. Ayah paling hebat. Aku juga mau seperti ayah, sehebat itu. Biar bisa jaga ibu, agar ibu tidak disakiti. Ayah bisa ajarin Ranran kungfu. Ayahmu itu cuma buruh di gudang, nggak bisa kungfu. Kalau Ranran mau belajar, nanti ibu cari guru hebat buatmu. Nggak mau ayah yang ajarin. Ayah paling hebat. Ranran nggak tahu balas budi, cuma bela laki-laki tak setia ini. Sejak pulang, langsung nempel terus. Ranran sayang ibu kok. Ranran juga suka ibu. Xiao Xue, ada apa? Orang jahat itu pukul ibu. Mungkin ibu luka? Nggak serius, aku mau pakai obat dulu. Eh, sini, bantu aku pakai obat. Aku, Kalau bukan kamu, masa biar Ranran bantu aku pakai obat? kurang baik ya. Ayah, tolong bantu ibu pakai obat. Ibu sakit banget dipukul. Ayo kemari, jangan coba kabur. Jangan pikirkan, aku sudah kunci pintunya. Jangan harap bisa lari. Jangan bertele-tele. Cepat kasih obat. Laki-laki dan perempuan beda. Atau biar aku ganti orang bantu kamu. Jangan banyak omong. Kita hampir nikah. Hal kecil begini kok lama. Maaf ya, Xiao Xue. Kamu sudah lihat tubuhku. Sekarang, kenapa sok jaim? Obat sudah dioles, aku pergi dulu. Sudah pulang, rawat Ranan baik-baik di rumah. Kalau kabur, kamu mati. Ayah, kamu di dalam ya?
Akhir-akhir ini bisnisku lagi berkembang, ini momen penting. Jadi tolong jaga Ranran. Jangan ke gudang lagi. Butuh uang berapa? Bilang saja ke aku. Ayah hebat banget. Pantas saja ayah bisa usir penjahat itu. Ayah bisa ajari Ranran bela diri. Tadi ayah cuma asal latihan, bukan ilmu sungguhan. Gak apa-apa, walau cuma asal latihan, ayah tetap paling hebat ajarin Ranran ya. Baik, ayah akan ajari Ranran beberapa jurus. Ran, jangan sembarangan ikut dia. Kenapa ibu? Kungfu ayah hebat banget. Cuma kungfu kacangan dia, apa hebatnya? Ran sayang, nanti kita nggak perlu angkat karung di gudang. Baru sehari nggak ketemu, kamu hampir dibawa kabur sama pria tak setia ini. Ayah bukan pria tak setia. Kamu malah bela orang luar. Infonya akurat, Heng punya anak perempuan. Jawaban ke komandan pasti akurat, putri komandan muda. Sekarang sudah 6 tahun. Baik, sudah bertahun-tahun menunggu keluarga Xiao kita akhirnya punya penerus. Sampaikan perintah. Besok aku ingin untuk cucuku adakan pesta malam besar. Ya, Ayah, anak lain punya kakek. Ranran juga punya kakek. Tentu saja Ranran punya kakek, dan kakek Ranran sangat hebat. Kabar baik, Jenderal akan adakan pesta untuk cucunya dan undang orang penting di kota. Aku juga diundang. Ayah, apa dia sudah tahu tentang Ranran? Siapa jenderal itu? Jenderal, dia orang hebat. Orang hebat. Hebat seperti kakek. Kakekmu, dengar ayahmu pamer lagi kakekmu. Kalau memang hebat, ayahmu tak perlu kerja angkat barang. Pesta hari ini, banyak bos besar hadir. Peluang bagus cari relasi. Kalau dapat bisnis besar, kita sekeluarga tak perlu pusing uang lagi. Kenapa dulu aku tak sadar kamu sehebat ini? Banyak hal yang kamu belum tahu, masih banyak lagi. Aku bisnis, aku memang ahli bisnis. Beri aku beberapa tahun lagi, perusahaan di bawahku akan jadi yang terbesar di Yuncheng. Aku harus pergi, Xiaoheng jaga Ranran baik-baik di rumah, tunggu aku pulang. Xiao Shuai. Ada Shuai suruh aku datang. Dia bilang Anda masih selidiki diam-diam kasus penyelundupan senjata, tak bisa ungkap identitas. Aku bawa Ranran saja. And Aku khawatir sama Ranran, aku mau ajak dia pergi. apa? Tenang, ayah cari pengganti buatku. Di luar bilang aku lagi patroli, tak ada yang kenal identitasku. Selain itu, kita punya banyak musuh. Supaya Schwer tak kena masalah, sebarkan kabar. Bilang Nyonya Muda sudah meninggal beberapa tahun lalu. Ayah, Kakek merindukanmu. Ayah ajak kamu ketemu dia mau. mau. Sudah lama aku nggak naik becak. Aku mau naik ini. Oke. Ayah hebat, larinya kencang. Ayo. Kita sudah sampai. Kakek ada di dalam. Hari ini kamu akan ketemu kakek. Lihat bajuku, bagus nggak? Dasar nakal, matamu buta ya, mau nabrak kemana? Ngomong apa kamu? Tahu nggak baju yang kupakai hari ini? Harganya berapa banyak uang? Bajunya kotor kayak pengemis. Kalau rusak, kalian bisa ganti rugi. Cuma baju doang kan? Barusan hampir saja kau tabrak anakku. Kalau jatuh, itu salah dia. Aku punya banyak uang. Kalau sampai mati pun, mau apa coba? Ulangi kalau berani. Kenapa kamu tukang becak bau? Masih berani nakut-nakuti aku. Kalian tahu siapa aku?
Wanita jahat, jangan ganggu ayahku. Dasar bocah, siapa yang kau sebut wanita jahat? Ayah, Mau mati ya? Hari ini aku datang untuk pesta tuan besar. Kalian bukan cuma mengotori bajuku, berani juga menyerangku di sini. Nona Murong, Anda datang. Nona Murong masih ingat aku. Beberapa bulan lalu, aku pernah kerja sama bisnis dengan Anda. Berkat Anda bantu bisnisku. Kalian berdua ada apa? Nona Murong dua ini nggak tahu dari mana muncul imut-imut. Bukan cuma rusak bajuku, berani juga sentuh aku. Tolonglah, ajar mereka baik-baik. ibu jahat ini. Bully ayah, juga dorong Ranan. Apa, Ibu? Ranan, kamu bilang dia barusan sakiti kalian. Nona Murong, ini semua salah paham. Aku juga nggak tahu, mereka semua orangmu. Lain kali lihat baik-baik, dia anak saya. Yang di samping itu ayah dari anak saya. Iya, saya ingat. Cepat pergi. Bukankah aku suruh kalian tunggu aku di rumah? Kenapa ke sini? Ayah mau bawa Ranran jumpa kakek. Kakek, ada apa? Kakek Renren ingin bertemu dia. Aku bawa dia ke kakeknya. Kamu tahu tidak? Siapa tuan rumah pesta ini? Siapa? Tahu, itu tuan besar. Lalu kenapa kamu bawa Renren ke sini buat ribut? Jangan-jangan kakek Renren itu tuan besar. Aku tidak pernah bilang bukan. Xiaoheng, kata-kata seperti itu biasanya cuma buat hibur Renren. Kamu kira aku anak kecil juga? Aku benar-benar tak ada waktu main-main sama kamu di sini. Ibu, jangan salahkan ayah. Ayah nggak bohong, kakek benar-benar di sini. Dengarkan saja dia. Kamu tertipu pun nggak sadar. Xiaoheng, cepat bawa Renren pulang dulu. Hari ini aku ada urusan penting, ada bisnis yang harus dibicarakan. Bisnis keluarga kita, bisa besar atau tidak, semua tergantung hari ini. Jangan ganggu aku di sini. Ayah, Renren mau ketemu kakek lagi? Tokoh utama pesta pengakuan hari ini adalah Renren. Dia pasti harus ikut. Ibumu melarang kita pergi. Ayah tetap mau ajak kamu. Menurut kalian, pesta hari ini, apakah Panglima Besar akan datang? Seumur hidupku, belum pernah lihat Panglima Besar langsung. Katanya, Panglima Besar sudah temukan, cucu kandungnya, acara sepenting ini, pasti Panglima Besar muncul. Kudengar Panglima Besar punya anak lelaki. Tak tahu rupanya, karena ini pesta pengakuan keluarga, mungkin putra Panglima juga datang. Putra Panglima, apa maumu? Istri Panglima muda katanya meninggal beberapa tahun lalu. Hari ini kita harus tampil baik. Hari ini, siapa yang bisa dekati Panglima muda, nanti masa depan kita cerah. Kita cuma figuran. Panglima muda takkan lirik kita. Tapi kakak Jiao Jiao bekerja di bawah Panglima Besar, jadi pejabat. Hanya dia bisa menarik perhatian Panglima muda. Jangan mimpi, Panglima Muda lagi inspeksi di luar kota, sekarang nggak di Yunceng. Jiao-Jiao, lihatlah. Bukankah dia dulu ditangkap abangmu, lalu kabur lagi, selir itu, Murong Shue kan? Kenapa dia di sini? Orang kayak gitu, entah apa yang abangku suka dari dia, sampai sekarang masih cari dia. Jangan-jangan dia juga ngincer Xiao Shuai. Lihat gaya pakaiannya, jelas mau goda pria. Sudah goda Komandan Chen, sekarang mau goda Xiao Shuai. Memang dasar. Itu kan Murong Shue. Hari ini kamu tampil seksi. Mau ngapain sih? Hari ini tuan besar adakan pesta pengakuan keluarga. Aku datang ikut pesta. Kalian juga kan? Banyak yang mau nikah sama kakakku, tak terhitung jumlahnya. Tapi kamu tak tahu diri, kabur dari rumah kami. Masih berani datang ke pesta yang dijaga kakakku. Kamu hina kami, maluin keluarga Chen. Nona Chen terlalu khawatir. Aku cuma mau ikut pesta pengakuan Dashi. Siapa jaga keamanan di sini? Tak terkait. Ibu, Ranyan, kenapa kalian di sini? ayah yang bawa aku. Sudah dibilang ajak Ranyan pulang dulu. Kenapa tetap nggak mau dengar? Ranyan mau ketemu kakek. Aku bawa dia cari kakek. Bagus, Murong Shue, kamu kabur dari rumahku.
sekarang berani di luar, pacaran lalu punya anak. Aku peringatkan kamu jaga sikap bicaramu. Kalau masih bicara kotor, jangan salahkan aku. Kamu Murong Shue yang menggoda. Siapa kamu berani kasar padaku? Murong Shue, bukan maksud menyinggung, lebih pilih lari dari Komandan Chen, kabur keluar. Setidaknya dekati orang kaya dong. Tadi aku lihat, dia datang naik becak. Naik becak kenapa? Aku suka, itu cukup. Bukan urusan kalian. Kamu belum menikah kan? Belum menikah. Cuma sama tukang becak, sudah punya anak dulu. Itu bisa dihukum berat. Belum menikah, masih sering gonta-ganti pria, bawa anak ke pesta, benar-benar tak tahu malu. Katanya dia kabur. Bisnis keluarga Murong langsung hancur, masih berani muncul, tampil di depan umum. Kamu jangan-jangan malas sama dia karena dia gagal. Mau di pesta ini, cari orang kaya baru ya. Aku nggak sejorok itu, minggir. Jangan menyangkal. Kamu Murong Shue pandai menggoda pria, bukankah kamu jago? Sering keluar sebelumnya, suka main dengan pria. Cukup. Dasar sopi busuk, berani pukul aku. Hari ini aku pukul kamu. Mau execution apa? Tahu siapa aku, kakakku itu Komandan Chen. Berani sentuh aku hari ini, tak bisa keluar dari aula ini, sini. Nona Chen, ada perintah apa? Supir busuk ini nekat masuk aula pesta, berani memukulku. Kalian harus hukum mereka berat. Bang, saya Murong Shue. Ini ayah anak saya. Bisa beri saya muka. Muka? Apa hakmu minta muka? Kami cuma dengar Nona Chen. Tangkap juga wanita ini. Kurung dia, tunggu keputusan kakakku. Baik, Tenang, aku di sini. Tak ada yang bisa sentuh kalian. Sudah sampai saat ini, Xiao Heng, bisa nggak jangan sok kuat lagi? Pesta ini penting buatku. Kesempatan ini langka. Aku mohon, jangan cari masalah lagi. Aku lindungi kalian. Asal kamu nggak bikin repot udah cukup. Kamu pakai apa lindungi aku? Selain angkat barang di gudang, kamu cuma kuat doang. Apalagi keahlianmu. Apa keahlianku? Kamu tahu siapa aku. Tugasku belum selesai. Nggak boleh buka identitas, jangan sakiti mereka. Siapa kamu? Katakan, sudah sering ku bilang sebelum berangkat. Pesta hari ini sangat penting bagiku, tak boleh ada kesalahan. Kamu bawa Ran-Ran berkali-kali, bikin masalah buatku. Kita beda jalan. Pergilah, lanjutkan angkat barangmu. Kita tak saling ganggu lagi. lapor Jenderal. Pesta segera siap, Tuan Muda sudah datang bersama Nona kecil. Cepat, bawa cucuku ke sini. Aku mau temui dia dulu. Itu Panglima Besar? Tunggu. Kasus Komandan Chen belum selesai diselidiki. Ingatkan Heng, di pesta banyak orang. Komandan Chen masih di sekitar. Ingat, jangan ungkap identitas. Paham. Ibu, jangan salahkan ayah. Ran-Ran ingin temui kakek. Xiao Heng, aku ulangi. Bawa Ran-Ran pergi sekarang, kita bicara di rumah. Hari ini kalian tak bisa pergi. Orang-orang tangkap mereka semua. Siap. Cepat bawa Ran-Ran pergi. Ran-Ran jangan takut, ayah di sini. Tak ada yang bisa sakiti kamu. Kamu sudah selesai belum? Kalau tidak pergi, terlambat. Percaya atau tidak, terserah. Tapi aku bisa lindungi kalian. Hari ini sebelum putriku ketemu kakeknya, aku nggak akan pergi. Kalian nggak bisa sentuh dia. Lihat gayanya, sombong banget seolah kakek anak ini. Benar-benar hebat, seperti orang besar. Dia cuma tukang becak, sama aja kayak semut. Ayahnya bisa apa? Kalaupun hebat, bisa lebih hebat dari komandan kita. Kakak Jiao Jiao, itu orang kepercayaan komandan kita. Murong Shue, kamu memang punya selera. Dapat yang imut, juga berani mati. Berani ngaku keluarga Dashuai. Xiao Heng, bisa nggak berhenti ngawur? Kalau kamu nggak pergi, nanti Dashuai datang. Aku nggak bisa lindungi kamu. Kalau dia mau mati, kita mulai dari dia. Siap. Berhenti. Berhenti. Salam Wakil Kepala Xiao. Siapa sebenarnya orang ini? Sampai orang kepercayaan kakakmu bisa begitu hormat padanya. Diam, dia benar-benar orang penting. Dia adalah ajudan Xiao Shuai Xiao.
Ajudan Xiao, kenapa Anda ke sini? Ada apa ini? Ajudan Xiao, izinkan saya lapor. Dua orang ini diam-diam masuk aula pesta, bahkan berani tidak hormat pada Nona Chen. Saya hendak menangkap mereka untuk jaga ketertiban pesta. Saya rasa Anda mungkin salah paham. Wakil Xiao, semua yang saya bilang benar. Wanita ini selingkuh di luar. Sekarang bawa anak kecil, datang ke pesta pengakuan Tuan Besar. Benar-benar, tak hormat pada Tuan Besar. Wakil Xiao, saya tidak begitu. Bukan cuma itu, dia suruh pria ini pukul saya. Wakil Xiao, tolong bela saya. Wakil Xiao, hari ini kami salah. Saya akan suruh mereka pergi. Ibu, orang jahat itu, mereka yang mulai ganggu kami tidak salah. Anak ini cantik sekali. Wakil Xiao, jangan tertipu wajah polosnya. Jangan sampai tertipu. Dia dan ibunya sama saja. Hatinya jahat, hati-hati. Diam. Diam. Aku tahu tugas. Tak perlu kau ajari. Tak berani. Namamu Ran-Ran kan? Ada yang mencarimu di luar, Om akan antar kamu. Oke. Boleh ikut Om Ran-Ran? Tenang. Ayo bawa Ran-Ran ke kakek. Ran-Ran takut penjahat menyakiti ayah dan ibu. Om, kamu hebat bisa lindungi mereka. Ayahmu itu, Letnan Jenderal Grup Angkatan Darat. Siapa bisa sakiti dia? Hari ini jamuan, hari penting pengakuan ayah. Tak izinkan siapapun ganggu. Kalau tidak, jangan salahkan aku tegas. Ya, Wakil Komandan Xiao, saya akan pergi dengan tim. Ayo kita pergi. Baiklah Murong Shui, kamu pandai menggoda pria, trikmu hebat, bahkan Wakil Xiao terpikat padamu. Aku tak tahu maksudmu. Wakil Xiao, biasanya dia tak dekat wanita. Baru saja dia bela kalian, juga ajak putrimu jalan-jalan. Pasti kamu dan dia saling lirik tadi. Masih mau berkelahi. Menurutku Murong Shui itu di depanmu menggoda pria lain. Diam-diam, entah sudah dengan berapa pria, sudah tidur. Terimati, Jangan emosi. aku mau lihat siapa berani sentuh adikku. Paman, kita mau kemana? Kakek, kangen Ran-Ran, kita temui dia, ya. Kakek, Hmm, kakek benar di sini. Ayah nggak bohong, Ran-Ran. oke, Nona kecil. Silakan. Jenderal besar, Nona kecil sudah dibawa. Ranyan, Kakek, ya baik ayo. wah kakek Ranyan jenderal terhebat. Siapapun berani ganggu Ranyan, kakek takkan ampuni dia. Topi kakek keren ya? Boleh Ranyan lihat lagi? Tentu boleh, ayo ambil ini. Kalau Ranyan suka, bawa saja main. Wah, Ranyan punya topi. Ayo kakek pakaikan topinya. Anak ini mirip banget waktu Heng kecil. Benar-benar mirip Heng kecil. Bayangannya terasa. Baik, peluk kakek ya. Cucu manis kakek. Aku mau lihat siapa berani sentuh adikku. Kak, akhirnya kamu datang. Kalau kamu nggak datang, adikmu hampir mati dipukul. Siapa berani sentuh adikku? Dia seumur hidupku belum pernah ditampar orang, Kak. Bela aku ya, Kak. Seret dia keluar, tembak dia. Seret dia keluar, tembak dia. Hari ini pesta pengakuan keluarga jenderal besar. Baru saja Wakil Komandan Xiao bilang, tak boleh siapapun bertarung di sini. Aku tak apa-apa, kamu tak perlu urus aku. Kamu juga di sini. Kak, yang barusan memukulku sopir itu,
Itu Murong Shue, dia menggoda pria asing di luar. Apa? Murong Shue, kamu buta? Tak mau ikut aku pergi sama tukang beca punya anak? Dengan siapa aku punya anak, itu urusanku, tak ada hubungannya denganmu. Xiao Heng juga bertindak, Chen Jiao salah duluan. Nggak apa-apa, 6 tahun lalu ayahmu langsung serahkan kamu padaku. Kamu bagian dari keluarga Chen. Kamu diam-diam pergi, punya anak sama kusir. Kamu kira aku cendale, orang bodoh ya? Hal itu sudah lama, aku tak mau bahas lagi. Aku memang tak pernah mau nikah sama kamu. Punya karakter. Aku suka dengar-dengar akhir-akhir ini. Kamu buka jalur transportasi, bisnisnya lumayan. Sebenarnya mau apa sih? Gampang. Kau khianati aku bisa maafkan. Lagi pula, aku masih punya rasa padamu. Asal ikut aku pulang baik-baik, jadi selirku dengan patuh. Lalu serahkan kendali rute transportasimu ke aku, beri aku. Aku janji, bisnismu akan sepunaris lebih baik. Aku tak mungkin jadi selirmu lagi. Siapa yang janji padamu? Cari dia saja. Murong Shue, kesempatan sudah kuberi, kau yang tolak. Cukup sudah. Jadilah pejabat saja. Kau kira kau penguasa di Yuncheng? Anak muda, kau tahu orang terakhir yang bicara seperti itu padaku, apa nasibnya? Aku tak tahu, juga tak mau tahu. Tapi kuperingatkan, jangan ganggu Murong Shue lagi. Atau kau akan merasakan hidup lebih buruk dari mati. Jangan ganggu Murong Shue lagi. Atau hidupmu lebih buruk dari mati. Xiao Heng, cukup. Cendale itu anak buah jenderal. Aku tak peduli dia siapa, orang penting bawahan dalu. Mulai hari ini, siapapun ganggu Ran atau Shuer, meski raja datang, tetap kubunuh dia. Siapa dia sebenarnya? Benarkah dia tukang becak? Dari cara bicaranya, seolah seluruh Yuncheng, dia tak takut siapapun. Dia cuma menggertak saja. Komandan Chen ada di Yuncheng. Kekuasaan dia luar biasa. Orang pangkat lebih tinggi dari dia. Tak lebih dari 10 orang. Dia berani melawan Komandan Chen. Itu sama saja cari mati. Kakak, tadi kusir itu berani memukulku di depan orang banyak, juga berani membentakmu. Itu artinya dia tak hormati kau sebagai atasan. Kalau kau tak beri dia pelajaran, siapa nanti mau patuh padamu? Tentang wanita ini, cuma punya wajah cantik, dalamnya kosong, cuma sampah. Bro, tak perlu kasihan padanya. Nanti aku carikan yang lebih muda, lebih cantik, jamin 100 kali lebih baik. Diam. Berani sentuh adikku, aku bunuh kau. Bro, kamu oke? Kenapa kalian diam saja, bunuh dia sekarang? Xiao Heng, kamu gila, turunkan senjatamu. Kenapa kalian diam saja, bunuh dia? Anak ini pasti mati hari ini, hati-hati. Jangan biarkan darahnya kena kita. Ini kediaman jenderal besar, pesta pengakuan keluarga. Berani bertindak di sini, tak takut dihukum jenderal besar. Jangan pikir jenderal bisa takuti aku. Hari ini tak ada yang bisa hentikan, aku mau kalian mati. Berani ganggu pesta keluarga, tunggu jenderal datang. Kamu tetap akan dihukum. Aku ini perwira. Jenderal datang, kita lihat dia bela aku. Atau kalian. Mau kita sama-sama hancur? Tenang, Shue dan lainnya bersenjata. Aku juga punya senjata. Hari ini belum pasti siapa yang mati dulu. Xiao Heng, tenang meski bukan demi dirimu. Pikirkan juga Ran. Ran sangat sayang kamu. Apa kamu mau dia tumbuh tanpa ayah? Komandan Chen, hari ini hari pengakuan keluarga jenderal, hari bahagia. Di hari bahagia begini, darah itu pantangan. Kalau kita benar-benar bunuh dia di sini, kalau jenderal marah nanti, kamu juga tak bisa tanggung akibatnya. Kalau begitu, saya harus jaga muka jenderal, pasti saya hormati. Tapi hari ini nyawa kalian berdua sudah jadi milik saya, pengawal. Seret mereka keluar, tembak di tempat, jangan kotori tanah jenderal. Ya, Ayah, ibu, Dia benar-benar. ayah, ibu. Ran, kemana saja kamu? Ran baru saja ketemu kakek. Ran suka kakek. Kakak dia anak Murong Shue dan Si Xiao itu yang mereka lahirkan. Kenapa topi ini terasa familiar? Sepertinya pernah lihat. Ranyan, dari mana kamu dapat topi ini?
Kakek yang kasih. Aku ingat sekarang, ini topi Panglima Besar. Apa, topi Panglima Besar? Kenapa dia memakainya? Jangan-jangan dia ada hubungan dengan Panglima Besar? Tidak mungkin. Dia cuma Murong Xue ini, anak dari sopir itu. Mana mungkin terkait dengan jenderal? Dia pasti saat tadi kacau, dia curi topi jenderal. Berani sekali kamu. Berani-beraninya sentuh kepala jenderal. Mau cari mati ya? Celaka, Ranran, topi ini dari mana? Cepat kembalikan. Kembalikan apa? Ranran bilang itu dari kakek, kenapa harus dikembalikan? Xiaohang bisa nggak sadar diri? Sedikit introspeksi dong. Ranran masih kecil, belum paham. Masa kamu juga nggak paham? Kakek Ranran, mana mungkin jenderal? Ayo pergi, mama antar kamu kembalikan. Topi itu memang dari kakek saya. Mencuri topi jenderal. Masih mau kabur. Ranyan masih kecil, belum paham. Dia salah. Aku akan bawa dia minta maaf. Mau apa kamu? Topi jenderal, simbol status jenderal, dia curi topi jenderal, itu hukuman mati. Sekarang keluarga kalian pas, bisa pergi bersama. Aku curiga kalian bertiga diam-diam masuk ruang pesta, mencuri harta jenderal. Pengawal seret mereka keluar, tembak di tempat. Lapor jenderal, ada masalah di aula, Komandan Chen datang. Dia mau menyerang gadis kecil yang pakai topi Anda. Ran, cepat bawa aku ke sana. Siapa berani sentuh cucuku, akan kubalas 2 kali lipat. Siap. Seret mereka keluar, tembak di tempat. Tunggu. Kalian jahat. Berani menindas kami, kakekku tahu. Kalian pasti dihukum. Kakekmu bukan siapa-siapa, ayahmu cuma sopir, kakekmu pasti juga tukang becak tua. Kakekku di kota Yun, orang paling hebat. Kalian bakal kena batunya. Bocah, hari ini meski kakekmu datang, bahkan buyutmu, semua leluhurmu datang, tetap harus sujud padaku, panggil aku Komandan Chen. Kakekku nggak bakal. Kakekku itu panglima besar. Kamu pikir benar karena pakai topi panglima, kamu cucu panglima. Semuanya salahmu, bicara ngawur ke Ranran. Bikin Ranran kira Panglima itu kakeknya, makanya ambil topi Panglima. Aku nggak pernah bilang gitu ke Ranran. Ranran, ibu antar kamu, kembalikan topinya. Panglima seharusnya nggak terlalu marah. Kak, jangan biarkan mereka pergi sendiri, cari Panglima. Sebaiknya kamu tangkap ini, tangkap dia untukku, kembalikan topi Panglima, serahkan topi itu. Mungkin Panglima senang, bisa saja kamu dapat pangkat. Orang, tangkap anak ini dulu, tangkap dia. Ranyan, Lepaskan dia. Turunkan senjata. Mau mati? Kalau tidak, aku bunuh dia sekarang. Katanya jago bertarung. Sekarang bisa apa? Dia cuma anak kecil. Kalau berani lawan aku. jangan sakiti Ranran, aku setuju semua. Berlutut sekarang, teriak kamu itu, biar semua dengar. Kalau tidak, dia mati. Oke, Kamu juga berlutut sujud sampai aku puas. Berlutut. Berani gigit aku, kamu harus mati. Berhenti. Berhenti. Jenderal Xiao, kenapa Anda di sini? Pasti jenderal, tahu topinya dicuri, datang menuntut. Sekarang Murong Xue pasti mati. Siapa yang izinkan kamu main senjata di sini? Tak tahu hari ini, hari aku kenalan keluarga. Lapor, Jenderal. Orang-orang ini masuk aula tanpa izin, berniat jahat, juga membiarkan dia curi topi Anda. Setelah kami temukan, mereka tak mengaku, malah melukai beberapa saudara saya. Kami sudah tak sanggup, terpaksa pakai kekerasan. Maksudmu,
dia pencuri kecil. Benar, pencuri kecil ini dan ibunya tampak polos, tapi Bajingan. Bajingan. bos, apa yang terjadi? Aku sudah bantu tangkap pencuri itu. Bos, apa ada salah paham? Kakakku selama ini selalu setia padamu. Kenapa tidak tangkap pencuri yang masuk ke aula, malah pukul kakakku? Aku bukan cuma pukul dia. Kamu juga kupukul. Bos, apa yang terjadi? Jangan takut, Ran. Katakan ke kakek, siapa saja yang ganggu kamu tadi. Kakek pasti tidak akan ampuni dia. Jenderal, gadis kecil ini cucu kandung Anda. Pesta pengakuan hari ini diadakan untuknya. Jenderal, Anda mungkin salah orang. Mana mungkin dia cucu Anda? Kakek, orang jahat ini ganggu Ranran dan ibu. Dia bahkan todongkan pistol ke Ranran. Salah paham, Jenderal. Saya tak tahu diri. Maaf sudah menyinggung Nona. Mohon ampuni saya kali ini. Mati saja. Mau kutembak kamu. Ampuni saya, Jenderal. Tak ada yang berani ganggu Ranranku. Topi Anda, Jenderal. Tak apa, cuma topi asal Ran suka, bahkan bintang di langit. Akan kuambilkan untuknya. Ini ambil. Jadi maksudmu, Murong Shue akan jadi menantu jenderal? Bukankah dia tukang becak? Kok tiba-tiba jadi anak jenderal? Jenderal, jadi dia anak Anda. Kasus penyelundupan senjata belum jelas, belum bisa dibuka sekarang. Identitas Heng belum boleh diketahui. Bukan. Xiaoheng, apa yang terjadi? Aku tak kenal dia. Tak kenal. Lalu kenapa Ranran memanggil Jenderal kakek? Tuan, tadi Anda bilang gadis kecil ini cucu kandung Anda? Saya paham, Tuhan pasti benar. Dia mirip cucu Anda. Ada sedikit kemiripan. Anda salah sangka, mengira dia cucu Anda, padahal dia bukan putra Anda. Ranyan tak mau lihat dua penjahat itu. Baik. Pengawal usir mereka berdua. Tuan, jangan salah paham. Gadis kecil ini sebenarnya cucu kandung Tuan. Kenapa Tuan sangat melindunginya? Pakai ayo. Jenderal Xiao, mungkin Anda benar-benar salah orang. Tapi bagaimanapun juga, kami tetap berterima kasih karena sudah menolong keluarga kami. Sama-sama. Ran itu anak baik. Saya sungguh suka dia. Ternyata kita diusir jenderal. Jangan-jangan si kecil Murong Shue Sheng itu benar cucu kandung jenderal? Sepertinya tidak, Jenderal, meski salah orang, takkan salah pada anaknya sendiri. Tukang becak tadi jelas bukan anak Jenderal. Jadi pasti itu jenderal. Dia kira si imut itu cucunya sendiri. Makanya dia bela dia. Kalau begitu, Murong Shue, kau pasti kalah. Murong Shue, aku butuh rute pelayaran itu. Sudah sering aku maklumi. Tapi kau tetap keras kepala. Jangan salahkan aku nanti. Kak, kau mau apa? Dari dulu aku tak suka dia. Jenderal bilang, ternyata cucunya hilang. Lalu lihat Ranran pintar dan lucu. Jadi dia baik padanya. Ayah tak mau bongkar identitasku di pesta, hanya bisa pakai cara ini. Untuk temui Ranran, aku harus cepat selidiki kasus penyelundupan senjata agar mereka bisa bertemu lagi. Xiaoheng, Ya, apa yang kau pikirkan? tak ada, aku ada urusan. Mungkin harus pergi sebentar. Apa kau sembunyikan sesuatu dari aku? Apa yang bisa aku sembunyikan darimu? Tak ada yang kusembunyikan. Serius. Tapi aku merasa kamu kayaknya bukan orang biasa. Kamu terlalu curiga, aku cuma buruh angkut. Sebelum kenal kamu, aku tak pernah berurusan dengan orang lain. Mana ada identitas lain? Oke,
Besok aku janjian sama bos Jang pabrik baju, ini bisnis besar. Aku harus siap-siap. Komandan Muda, ada petunjuk baru kasus senjata. Tadi malam, kami menangkap seorang pemimpin kecil penyelundup senjata. Setelah interogasi keras, orang itu mengaku, ada buku catatan untuk senjata ini. Sekarang buku itu, kemungkinan besar, ada di tangan Kepala Chen. Jika kita temukan buku itu, kita bisa langsung hukum dia. Kerja bagus. Biar aku urus buku itu, aku akan cari cara. Selama ini kamu awasi Shuer diam-diam. Kalau ada sesuatu, segera beritahu aku. Siap. Komandan Chen, apa yang Anda katakan benar. Anak saya benar-benar bisa kerja di bawah Anda. Akhir-akhir ini saya sedang pikirkan tambah pasukan, rekrut tentara baru, tambah satu kompi. Sekarang kebetulan butuh komandan yang kompeten. Komandan Chen, Anda belum tahu. Anak saya penakut sejak kecil. Dia belum pernah pegang senjata waktu dengar suara tembakan, bahkan pingsan ketakutan. Kalau saya bilang bisa, dia pasti bisa. Kalau begitu, itu bagus sekali. Apapun yang Anda suruh, saya akan lakukan. Saya pasti ikut Anda. Kebetulan saya ada urusan butuh bantuan bos Jang malam ini. Bukankah kamu janjian dengan Murong Shui untuk bahas bisnis? Sudah lama dengar tentang Pak Chen dan Murong Shui. Kemarin mereka ribut lagi di pesta pengakuan Tuan Besar sampai berkelahi. Apa dia mau pakai aku untuk balas dendam ke Murong Shui? Kenapa bos Jang nggak mau bantu aku? Jadi anakmu memang nggak cocok jadi pejabat. Enggak Pak Chen. Apa yang Anda mau saya lakukan? Langsung saja bilang, saya bantu saja. Murong Shui pegang kontrol rute, dia kuasai satu rute. Saya mau rute itu buat kirim barang. Apa yang harus saya lakukan? Akan saya bantu ambil alih kontrol rute itu, bawa kontrol rute itu ke sini. Saya mau bukan cuma rute itu, tapi juga kontrolnya. Saya juga mau dia. Halo bos Jang. Nona Murong senang bertemu. Nona Murong benar-benar muda dan sukses. Usia masih muda, bisnis sudah sangat maju. Sepertinya di seluruh kota Yun, hanya sedikit yang bisa bersaing dengan Anda dalam bisnis pakaian. Bos Jang terlalu memuji, saya hanya beruntung. Ditambah, memang tertarik dengan dunia bisnis, pelan-pelan belajar dan berkembang. Dengar-dengar Nona Murong, keluarganya juga bisnis pakaian. Pasti sejak kecil dididik dan terbiasa, makanya sukses sekarang. Pabrik baju saat ini produksi habis-habisan, persaingan makin ketat, setiap hari makin kuat, bahan baku makin langka. Bisnis saya, kalau mau besar, masih harus andalkan saluran bahan baku dari bos Jang. Saluran bahan baku saya ini, di seluruh Yuncheng, terbaik di antara semua, cari ke seluruh Yuncheng. Takkan dapat saluran lebih efisien dari saya, atau biaya lebih rendah. Tentu saja, kekuatan Pak Zhang di bidang ini, kita semua sudah tahu. Selama Nona Murong bisa dapatkan saluran bahan baku dari saya yakin Anda bisa kuasai setengah pasar pakaian di seluruh Yuncheng jadi pemimpin industri mode. Luar biasa Pak Zhang, kemarin di jamuan makan, hanya ngobrol sebentar. Belum tahu syarat Anda. Apa syarat Pak Zhang? Silakan sebutkan. Selama saya bisa, pasti saya usahakan. Nona Murong, saya akan langsung saja. Silakan bicara. Dengar-dengar Nona Murong punya kontrol atas satu rute penerbangan hak kendali, bisa tidak saya pakai saluran busana saya untuk tukar dengan Anda? Soal rute penerbangan di tangan saya, hampir tak ada yang tahu. Dari mana Pak Zhang dapat info itu? Bos Zhang, Anda salah paham. Saya tak punya rute penerbangan. Berapa uang yang Anda mau, atau mau berapa persen laba, semuanya bisa dibicarakan. Nona Murong, jangan sembunyikan lagi. Kalau saya bisa bilang, berarti saya tahu faktanya. Uang bukan masalah. Sekarang saya juga tak kekurangan. Saya cuma tertarik dengan rute di tangan Anda. Bos Zhang, saya memang punya satu rute. Tapi rute ini biasanya dipakai kapal kecil untuk angkut barang. Kalau Anda bukan bisnis transportasi, rute ini tak berguna. Jadi tak perlu repot, Nona Murong. Jangan khawatir. Bos Zhang, jujur saja, saya bisa sampai sekarang. Karena rute ini sangat berperan besar. Ini inti bisnis saya. Maaf, saya tak bisa menurut. Kalau Bos Zhang tetap mau, rute ini, kami cuma bisa kerja sama lain kali saja. Jangan buru-buru, Nona Murong. Anda memang orangnya cepat.
Soal rute Bos Jang, saya benar-benar tak bisa nego. Tidak apa-apa. Kita bisa bicara lagi. Bukankah Anda juga mau saluran bahan baku saya? Memang saya butuh. Saluran bahan baku bagus, Bos Jang, asal bukan rute ini. Syarat lain saya bisa usahakan. Mungkin tak perlu cara ekstrim seperti kata Kepala Chen. Tak perlu cara se-ekstrim itu. Jika aku bisa membujuk dia, cukup capai tujuan Kepala Chen. Jadi aku tak menyinggung siapapun. Nona Murong, ada sesuatu aku kurang paham. Apa itu Bos Jang? Silakan bicara. Kepala Chen sangat tulus padamu, dia benar-benar serius. Kenapa kau tak bisa terima niat baiknya? Bos Zhang, maksudmu apa? Aku pikirkan Nona Murong. Kita semua pebisnis, kalau ada pejabat berkuasa, jadi pendukung, apapun yang dilakukan pasti lebih mudah. Kamu perempuan, sulit. Bertahan bertahun-tahun, susahnya kamu tahu sendiri. Sekarang akhirnya mau sukses. Kalau sekarang lawan Kepala Chen, itu bukan pilihan bijak. Sudah Bos Zhang, tak perlu bicara lagi. Nona Murong, kamu wanita bawa anak itu susah. Yang bermarga Xiao, dia dari bawah, tak bisa bantu kamu. Menurut saya, lebih baik kamu cepat rencanakan masa depanmu. Apa sebenarnya mau kamu? Nona Murong, jangan buru-buru, saya peduli masa depanmu dan kariermu. Yin, saya benar-benar tak tega, lihat kamu terus salah. Itu urusan pribadi saya, tak perlu Pak Zhang ikut campur. Saya tak akan pergi ke sana, jadi selirnya. Nona Murong, Pak Chen memang sudah tua, tapi dia sungguh tulus pada Anda. Pak Zhang, kalau hari ini Anda cuma mau jadi juru bicara untuknya, kita tak perlu bicara lagi. Nona Murong, saya rasa Anda salah paham. Saya tak dekat dengan Pak Chen. Saya ke sini hanya ingin bahas kerjasama. Kalau Anda sudah punya rencana, saya juga tak perlu bicara lagi. Kalau cara halus gagal, aku harus lakukan apa saja. Maaf, Murong Suet. Tugas dari Kepala Chen harus aku selesaikan. Kenapa kamu di sini? Bukankah aku suruh kamu diam-diam jaga Shui? Xiao Shuai, rumah Kepala Chen dijaga ketat. Aku khawatir keselamatanmu. Jadi aku datang bantu. Tak perlu, cepat kembali dan awasi saja. Takut dia sendirian bahaya. Xiao Shuai, saya sudah lama ikut Anda. Belum pernah lihat Anda begitu peduli pada wanita. Biasanya, ikuti perintah jenderal, utamakan urusan militer. Kenapa sekarang? Jangan banyak bicara, mau saya pecat kamu? Tenang, Tuan Muda. Saya sudah tugaskan orang kepercayaan. Diam-diam ikuti Nona Murong. Jamin penuh keamanan Nona Murong. Kalau ada apa-apa, langsung kabari saya. Orang kepercayaanmu bisa dipercaya? Tenang, Tuan Muda. Pasti bisa dipercaya. Hari ini Nona Murong terus bertemu dengan Bos Zhang membahas bisnis. Sejauh ini aman. Saya rasa sebaiknya sekarang ambil tagihan Kepala Chen dulu. Menurut info mata-mata, Kepala Chen pagi ini pergi buru-buru dan belum pulang seharian. Juga bawa banyak penjaga. Ini waktu yang pas untuk bergerak. Tuan Muda, jadi kita tunggu mereka ganti shift, baru naik ke atas. Tidak bisa. Aku sudah amati, mereka ganti jaga tiap 2 jam. Setiap 2 jam ganti shift. Ganti shift berikutnya. Masih 1 jam 20 menit lagi. Terlalu lama kalau menunggu. Komandan Chen bisa kembali kapan saja. Kita harus cepat bertindak. Bagaimana rencanamu, Tuan Muda? Aku siap ikuti perintahmu. Aku sudah amati, ada tembok tinggi di semua sisi, cuma satu pintu masuk keluar. Kamu buat sedikit keributan, alihkan penjaga dulu. Aku masuk diam-diam cari buku catatan. Jangan, itu terlalu berbahaya. Bagaimana situasi di rumah Komandan Chen? Ada berapa penjaga, Tuan? Anda punya status tinggi. Masuk begitu saja sangat berisiko. Biar aku saja yang masuk. Tidak, nih aku sudah awasi lama di sini. Nah, aku tahu keadaan di dalam, aku cukup paham, aku lebih cocok dari kamu. Tapi kalau sampai terjadi apa-apa? Tidak ada kalau-kalau, waktunya mepet. Kali ini susah payah, kita dapat senjata, petunjuk kasus penyelundupan, harus sebelum Komandan Chen pulang, dapatkan buku catatan. Tahun-tahun ini aku sembunyi identitas, hanya demi selidiki kasus penyelundupan senjata. Sekarang tidak boleh sia-siakan semua usaha. Lakukan saja yang disuruh, taat perintah. Ya. Aku nggak ngerti, apa bagusnya jaga di sini? Harus 24 jam tiap hari, terus berjaga di sini? Betul banget, semalam minum sama mereka, minumnya kelamaan, sekarang ngantuk banget. Si Chen tiap hari foya-foya terus, nggak tahu sekarang. Lagi sama cewek mana, seneng-seneng. Kita cuma bisa sengsara di sini. Jaga baik-baik, tunjukkan kerja bagus, bisa naik pangkat.
kamu juga bisa keluar tiap hari buat senang-senang. Kerjaan ini, Orang macam apa? Keluar. ada orang, jangan-jangan kamu masih mabuk? Mustahil, aku pasti lihat benar, pasti ada orang. Ayo kita cek. Orang mendekat ke kantor atasan jam segini, pasti bukan orang baik. Ayo. Di mana dia simpan buku catatan? Aku sudah bilang, kamu salah lihat. Sekarang siang bolong, siapa yang keluyuran di sini cuma buang waktu. Nggak mungkin. Barusan aku jelas lihat ada bayangan orang lewat cepat. Pasti kamu masih mabuk. Kalian turun ganti jaga. Mumpung kita masih segar, kita keliling dulu. Mereka mabuk berat, pasti nggak patroli. Kalau Komandan Chen balik, kita bisa disalahkan. Kamu ke sana, aku di sini. Kamu ke sana, aku di sini. Di sini ada Komandan Chen, ada barang penting. Kalau ada apa-apa, kita bisa kena hukuman berat. Paham? Ayo pergi. Cepat, aku ngantuk, di sana aman. Cepat keluar, minum lalu tidur. Kamu duluan, aku nyusul. Oke. Dua jam lalu, waktu masuk. Buku ini belum dipisah. Teriak sekali. Kepalamu langsung putus. Nona Murong, jangan buru-buru. Bukankah Anda masih mau akses bahan baku dari saya? Kita bisa bahas lagi. Kalau Bos Chang tetap paksa saya jadi selir Tuan Chen, saya tak butuh akses itu. Lupakan saja. Saya tak bicara soal Tuan Chen lagi. Cukup kan? Lihat, surat pengalihan ini sudah saya buat. Anda tinggal cap jari saja. Tak sangka rute ini bagi Nona Murong begitu penting. Tidak apa-apa. Kita bisa cari ide lain, cara lain. Jadi Bos Chang mau kerja sama gimana? Asal bukan rute itu. Syarat lain silakan ajukan. Karena Nona Murong setuju cepat, saya juga langsung saja. 500 yuan saluran bahan baku saya. Jadi milikmu. 500 yuan, Benar, 500 yuan. Bos Chang yakin. Saluran bahan baku sebagus ini tak bisa dibeli cuma 500 yuan. Meski saya tidak beli, Anda bisa cari siapa saja, orang lain di bisnis pakaian, juga bayar lebih dari ini. Jujur saja, harga ini memang rendah. Tapi buat saya, untung besar atau kecil tidak masalah. Saya suka berteman. Dan saya mau berteman dengan Nona Murong. Bos Chang, kita semua pebisnis. Bisnis yang utama adalah untung. Hal baik seperti ini tiba-tiba jatuh ke saya. Saya benar-benar terkejut. Nona Murong, jangan khawatir. Saya Jang selalu pegang janji. Hari ini kita minum bersama. Saluran bahan baku saya jadi milikmu. Saya bisnis bertahun-tahun. Sekarang sudah cukup sukses. Uang segini bukan masalah. Selesaikan lebih cepat saluran bahan baku ini. Saya juga tenang. Bisa urus hal lain. Nona Murong, ada yang dikhawatirkan atau meremehkan saya sebagai temanmu. Pak Zhang terlalu berlebihan, saya baru mulai bisnis. Tapi saya paham satu hal, di dunia ini tak ada yang instan. Apalagi yang bisa menentukan nasib industri pakaian dan masa depannya jalur bahan baku. Kalau begitu, saya takkan memaksa. Mungkin memang kita tak berjodoh. Nona Murong,
Kau tahu jalur bahan baku yang kumiliki, bisa masuk ke Yun City. Kalau jatuh ke tangan bos lain di bisnis pakaian, bisnismu akan terpengaruh besar. Kau sadar itu? Tentu aku tahu. Makanya aku datang khusus bicara kerjasama. Aku lihat kamu, wanita, berani merantau, sendiri tanpa dukungan, itu sangat sulit. Jujur saja, kondisimu kini ingatkan aku waktu dulu, saat mulai dari nol dan sering gagal. Aku memang kasihan padamu, jadi aku mau bantu kamu, makanya aku jual murah jalur ini. Kalau begitu, terima kasih atas bantuanmu, Pak Zhang. Nona Murong sama-sama, kalau sudah minum ini, kita jadi teman. Jalur bahan baku juga milikmu, nanti kalau di bisnis, ada masalah. Bisa cari aku masih bisa bantu sedikit, punya koneksi juga. Bos Zhang, akhir-akhir ini saya kurang sehat. Dokter khusus berpesan, hindari alkohol dan pedas. Saya benar-benar tidak bisa minum. Begini, saya ganti alkohol dengan teh. Terima kasih atas perhatian Anda. Nona Murong, kita sama-sama pebisnis, kita bahas kerjasama, mana mungkin cuma minum teh. Karena Anda juga bilang, kesehatan Anda kurang baik. Bagaimana kalau begini? Saya juga tidak memaksa. Cukup satu teguk kecil saja, sekadar formalitas. Tidak, Bos Zhang. Hari ini saya benar-benar tidak bisa minum. Tidak bisa seteguk pun. Kamu, Nona Murong, kamu tidak mau beri saya muka ini. Bukan tidak beri muka. Kata orang bisnis gagal, tetap bersahabat. Hari ini saya benar-benar tak bisa minum. Bos Zhang, jangan paksa orang dong. Minum seteguk saja, cuma sedikit kok, tak akan ada masalah. Minumlah saja. Tidak, benar-benar tak bisa minum. Murong Shue, apa yang kamu lakukan? Bos Zhang, kamu kok buru-buru suruh aku minum ini? Apa ada sesuatu di minuman ini? Kamu masukkan sesuatu ya? Oke, Murong Shue. Kalau kamu keras kepala, hari ini kamu nggak bisa pergi. Aku mau lihat. Kalau aku mau pergi, bisa kamu cegah aku. Xiaoxue, kenapa buru-buru mau cari aku ya? Berani teriak, kepalamu langsung jatuh. Kalau nggak mau mati, ikuti perintahku. Taruh senjatamu. Kamu cari mati. Kalau mau hidup, saya tanya, kamu jawab, ngerti? Jelas. Bos Chen, kalian punya buku catatan di mana? Bos Chen, memang ada buku itu. Ada di... Belum selesai cek. Saya sudah minum beberapa gelas. Kamu sembunyi di dalam ya. Gimana ini, bro? Orangnya mana? Ada masalah di dalam? Gimana ini, bro? Suruh dia pergi, salah bicara. Kamu mati. Tidak. Di sini semuanya baik. Baru saja aku ceroboh, kakiku terkilir. Pergi duluan saja, aku istirahat sebentar, nanti sembuh. Kamu baik-baik saja? Perlu aku bantu? Tidak perlu, sebentar lagi aku pulih. Pergi minum dulu, aku segera menyusul. Minum saja kok ribet. Bro, Cepat bilang, di mana buku kasnya? aku bilang, di meja kerja Bos Chen. Di mana buku kasnya? Berani bohong sama aku. Tuan, aku jujur, aku benar-benar takut, tak berani bohong padamu. Di mana buku kas itu? Bentuknya gimana? Cepat jawab, atau ku buat kau berdarah. Aku tak tahu, sungguh aku tak tahu. Aku cuma pernah lihat sekali di meja Komandan Chen. Aku benar-benar tak bohong padamu. Buku kasnya kecil,
seukuran telapak tangan. Ketemu memang ada di sini. Di mana anak itu ada masalah sungguhan. Apa yang terjadi? Jangan tidur, ada masalah. Bro, kebakaran, cepat padamkan api. Kebakaran. Cepat padamkan api. Kamu baik-baik saja, Xiao Shuai? Aku baik. Barangnya sudah ketemu. Bagus. Dengan buku kas ini, kita bisa tangkap Chen dan atasannya. Sekali tangkap semua. Segera beritahu pasukan pengawal, tangkap Chen, serahkan ke Dashwai. Jika melawan, tembak di tempat. Siap. Xiao Shuai. Kenapa kamu di sini? Xiao Shuai, dia tangan kananku, Xiao Shu. Ada apa ya? Lapor, Tuan Muda. Saya baru lihat Komandan Chen bawa orang pergi ke restoran New Moon. Sepertinya untuk Nona Murong. Bagus. Saya juga mau cari dia. Tidak baik, Shuer mungkin bahaya. Segera beritahu pasukan pengawal menuju restoran New Moon. Siap. Kalian berdua sengaja atur ini. Cuma untuk jebak aku ke sini kan? Benar, lalu kenapa? Kamu bikin aku di acara pengakuan ayah, diusir di depan umum, malu besar. Utang ini harus aku hitung denganmu. Kalian tak tahu malu. Murong Shui, barusan sudah ku beri banyak kesempatan. Kamu sendiri yang menolak. Jadi jangan salahkan aku. Aku juga tak mau bikin masalah sampai jadi buruk begini. Sebenarnya kalian mau apa? Aku mau rute penerbanganmu untuk kirim barang. Dan juga Shui, aku tulus padamu, hatiku benar-benar untukmu. Beberapa tahun lalu, kamu seharusnya milikku. Tahun-tahun ini kau dan si manis punya anak di luar. Aku tak permasalahkan itu. Malam ini pulanglah denganku, setuju kan? Mimpi saja. Rute penerbangan itu susah payah kudapatkan. Jangan harap kau ambil. Suruh aku pulang bersamamu. Jangan bermimpi. Hari ini mati di sini pun. Aku takkan menyerah padamu. Murong Shui, jangan sok keras kepala. Komandan Chen mau sama kamu. Itu hoki besar. Itu rezeki turun-temurun. Kalau aku nggak mau, nggak ada yang bisa paksa aku. Kamu... Selama ini kamu tetap keras kepala. Tapi aku suka. Hari ini kamu harus tanda tangan. Nggak mau pun tetap harus tanda tangan. Bagus. Semoga nanti di ranjang kamu juga sekeras ini. Obat kuat yang kuberi, sudah dia minum belum? Sekarang efeknya pasti mulai terasa. Pak Chen, Anda belum tahu. Saya sudah coba semua cara dia. Dia tetap nggak mau minum, malah lempar gelasnya. Nggak berguna, hal kecil gini aja nggak bisa. Dia nggak mau minum, langsung paksa aja, beres. Kau nggak tahu malu. Kau maki keras, nanti gue makin puas. Pak Chen, sekarang Anda sudah di sini, di luar juga orang Anda semua masih perlu ini. Kamu nggak ngerti, pakai ini baru jadi wanita sejati. Terutama tipe ini, wanita berjiwa kuat. Jahat. Mau kabur lagi, Licik. masih mau lari. Di luar semua anak buahku, hari ini kamu tak bisa lolos. Lepaskan aku. Kamu punya putri bernama Ranran, Apalagi mau kamu. cantik sekali. Tapi suka nangis. Aku tak suka. Apa yang kamu lakukan pada Ranran? Tak ada apa-apa, dia baik-baik saja. Aku cuma ajak dia minum teh di tempat lain. Hari ini kalau kamu berani keluar, langkahkan kaki saja. Aku jamin kamu takkan lihat dia seumur hidup. Kembalikan dia padaku. Kembalikan dia padaku. Begini caramu minta tolong. Ada apa? Duduk dan bicara. Memang pantas jadi Komandan Chen, caramu hebat. Sangat luar biasa. Menghadapi wanita seperti ini, harus tahu jelas apa kelemahannya. Sayang sekali, supir itu belum ditemukan. Berani sentuh adikku, kalau aku lihat dia lagi, tangan dia pasti aku tebas. Jangan sakiti mereka.
Tak sakiti dia juga bisa. Tergantung pada Nona Murong, seberapa besar niatmu. Minum saja anggur ini. Ucap tangan di sini. Dendam kita selesai, semua urusan beres. Rute ini sudah kuberikan padamu. Bisa bebaskan Ran-Ran dulu. Murong Shue masih berani tawar-menawar ya. Kapten Chen bilang, sekarang bukan cuma rute kamu. Kamu juga harus minum ini. Nona Murong, kalau benar-benar tak mau minum, aku juga tak akan paksa. Kebetulan di Nanyang, ada yang bayar mahal buat anak. Jadi Ran-Ran harus rela. Tidak, jangan aku minum. Sudah aku habiskan. Sekarang aku boleh temui Ran-Ran. Nona Murong masih mudah percaya orang. Aku sama sekali tak temukan putrimu. Brengsek, kau tipu aku. Ini namanya strategi. Sebenarnya aku cari putrimu. Sayang, tak ketemu. Tidak tahu, mungkin dibawa tukang becak itu. Pergi sama dia. Memang hebat Pak Chen. Anda memang pengalaman menang segalanya. Aku pasti menang, anak perempuannya kelemahannya. Makanya aku yakin dia tak berani pergi. Buktinya, aku menang taruhan. Tak tahu malu. Sekarang semua sudah terlambat. Kamu minum sendiri. Kamu cap sendiri. Salahmu sendiri, terlalu gampang terpengaruh anak. Pak Chen mulai terpengaruh obat. Keluar, tutup pintunya. Hari ini gue mau lakukan dia di sini. Keluar, tutup pintunya. Hari ini gue mau lakukan dia di sini. Tenang aja Pak Chen, saya jaga di luar. Pasti takkan biarkan siapapun ganggu urusan Anda. Kalau ada yang masuk, gue urus dia. Pak Chen, Anda, semua yang Anda minta sudah saya bereskan. Soal janji Anda gimana? Tenang aja, cuma satu pejabat kan. Besok suruh dia lapor ke saya. Terima kasih Pak Chen. Kamu diam, mati pun tak semudah itu. Berhenti. Berhenti. Kamu dasar bocah, aku belum cari kamu, kamu malah datang sendiri. Shuer, kamu oke? Brengsek. Aku mau kamu mati. Orang, cepat sini. Jangan teriak. Semua di luar sudah pergi. Aku ini panglima, komandan militer yang diangkat langsung. Berani sentuh aku, panglima tak akan ampuni kamu. Begitu ya? Hanya pejabat kecil berani sombong padaku. Kenal seragam ini? Siapa kamu sebenarnya? Siapa kamu sebenarnya? Dengar baik-baik. Aku putra Jenderal Xiao, wakil komandan grup tentara. Apa? Kamu cuma penarik becak kotor. Mana mungkin jadi wakil komandan? Xiao Heng, tolong aku. Shuer, kamu bisa dengar aku? Panas sekali, aku kepanasan. Tak apa Shuer, orangku segera tiba. Nanti minum penawar, kamu akan pulih. Wakil komandan lagi inspeksi di luar kota, belum pulang, berani-beraninya menyamar jadi wakil komandan. Tunggu saja. Komandan Wakil Xiao, kenapa kamu di sini? Aku di sini buat ambil nyawamu. Salah paham, semua salah paham. Aku nggak ngapa-ngapain. Aku cuma janjian sama bos Chang bicara bisnis sama Nona Murong. Tapi anak ini, entah dari mana dia curi baju tuan muda, berani-beraninya pura-pura jadi tuan muda. Bukan cuma itu, dia juga melukai aku dan anak buahku. Wakil Xiao, tolong bela aku. Matamu buta. Lapor Tuan Muda, saya sudah bawa semua pasukan pengawal. Semua sudah dibawa Reed, tempat ini sudah dikepung. Tak satu pun bisa lolos. Kau benar tuan muda.
Tuan Tentara, saya hanya pedagang. Semua ini, dia yang suruh saya, bukan salah saya. Ampuni saya. Seret dia keluar. Hukum militer. Seret dia keluar. Hukum militer. Schwer diracun, panggil dokter tentara sekarang. Ya, Semua salah paham kalau saya, Nyonya Guru Muda, saya salah. Saya tak seharusnya pada Nona Murong punya pikiran buruk. Kalau saya tahu Anda Guru Muda, dikasih 100 nyali pun. Saya tak berani, Nona Murong. Benarkah? Berani sekali kamu. Bahkan berani urus senjata selundupan. Guru Muda, maksud Anda apa? Saya tak paham. Masih berani ngeles. Selama ini aku sembunyikan identitas untuk selidiki kasus penyelundupan senjata. Salah paham Tuan Muda. Aku memang ada rasa pada Nona Murong. Itu aku akui. Hukum aku sesukamu. Tapi aku tak selundupkan senjata. Mau mati masih ngeyel. Semua tercatat jelas di sini. Kamu bukan cuma selundupkan senjata, kamu juga rekrut tentara ilegal. Hari ini kamu tak bisa lolos. Salah paham Tuan Muda. Ini bukan milikku. Seret dia keluar. Buku catatan ini juga. Serahkan dulu ke jenderal. Eksekusi besok pagi. Siap. bangun. Tuan Muda, dengar penjelasan saya. Itu bukan milik saya. Diam. Tolong ampuni saya. Tuan Muda, Schwer, kita pulang. Ini di mana? Kenapa aku di sini? Schwer, kamu sadar. Kamu yang selamatkan aku. Bajumu ini. Ada apa? Maaf Schwer, aku ada tugas sebelumnya, harus sembunyikan identitas. Sebenarnya aku anak Jenderal Xiao. Kamu serius? Benar-benar. Waktu di aula pesta itu, aku bilang jenderal aneh pada keluargaku. Kenapa dia begitu aneh? Ternyata kamu benar anaknya. Sampai aku pun tertipu. Schwer, tugasku sudah selesai. Tak perlu sembunyi lagi. Mulai sekarang, aku akan beri kamu dan Ran-Ran hidup terbaik. Ran-Ran, aku sudah antar dia ke sekolah terbaik, kata gurunya. Dia suka sekali di sana. Kamu nggak marah kan? Tentu tidak, Ran-Ran bisa sekolah terbaik. Aku senang banget. Oh ya, Schwer, katanya kamu perlu saluran bahan baku impor. Aku sudah urus. Salurannya sudah dibeli, segera bisa produksi. Bagus banget, Xiaoheng. Berapa kejutan lagi yang belum aku tahu. Nanti kamu bisa fokus bisnis tenang, butuh bantuan apa, langsung bilang ke aku. Denganmu di sini, aku tak perlu lagi berjuang sendirian. Masuk. Tuan Muda. Tak ganggu kalian kan? Jangan banyak omong, ada urusan cepat bilang. Oh, begini. Senjata selundupan itu sudah semua ditemukan. Semua orang sudah ditangkap. Jenderal suruh saya urus orang-orang itu. Dan masalah lanjutan, Kenapa baru pulang sudah kerja? jangan khawatir Bu, urusan pasca ini akan selesai cepat. Takkan buang waktu Tuan Muda. Pulanglah cepat, aku tunggu. Aku segera pulang. Aduh ayah, kita masih cari Murong Xue. Untuk apa? Kamu belum dengar soal jatuhnya Komandan Chen. Sekarang Murong Xue tak ada gunanya bagi kita. Aku juga dengar soal Kepala Chen. Keluarga kita lagi sial. Bisnis pabrik terus turun. Satu-satunya penopang juga karena penyelundupan. Dihukum mati. Jadi kita harus cari penopang baru. Bisnis kita, kalau nggak cari cara, bisa hancur total. Aku tahu. Makanya aku cari adikmu. Ku dengar bisnis dia akhir-akhir ini lagi naik daun. Bahkan sekarang, dia masih punya satu jalur pasokan, bahan baku dengan margin tinggi. Serius? Sekarang jalur pasokan bahan baku yang semua orang tahu hanya ada beberapa dan keuntungannya kecil.
Kalau Murong Shue punya jalur baru, keluarga kita bisa selamat. Ya, aku juga berpikir begitu. Kalau bisa dapatkan jalur dari adikmu, dapatkan jalurnya. Pabrik kita bisa hidup lagi. Bahkan, bisa capai masa kejayaan. Mungkin saja, Tapi dengan sifat Murong Shue, setelah perlakuan kita padanya, apakah dia akan mudah memberi kita jalur ini? aku ayahnya, hidupnya dari aku. Hari ini dia harus beri. Kalau tidak mau, tetap harus beri. Benar, tak rajin urus rumah, malah mau bisnis. Wanita, bisa apa sih jalur baru ini? Kalau di tangan kita, nilainya pasti lebih besar. Ayo, coba dulu, lihat sikapnya. Mungkin dia berubah pikiran. Bisa saja dia kasih begitu saja. Ayo, Xiao Xue, Xiao Xue, Baru sebentar pergi, kok cepat pulang? Kenapa kalian datang? Aku nggak sambut kalian. aduh Xiao Xue, kita tetap keluarga, kami datang dari jauh. Gimana dong, biarpun begitu kasih aku air minum? Nggak perlu. Kalian nggak pernah anggap aku sebagai keluarga. Xiao Xue, lihat cara bicaramu. Bagaimanapun juga, kita tetap keluarga. Kapan kami tak anggap kamu keluarga? Jangan main drama. Sekarang Pak Chen tiada. Kau mau jodohkan aku ke pejabat lain? Xiao Xue, kau salah paham. Kami kesini cari kamu. Benar, Kau salah paham, Xiao Xue. Dulu memang kami salah. Maafkan kami. Bisa seperti dulu lagi. Masih bisa, kan? soal dulu itu kami juga sedih. Ibu selalu rindukanmu. Apa maksud kalian ingin ikut aku? Maksudnya apa? Perusahaan kita bangkrut. Juga punya utang di luar, banyak uang. Sekarang kita sudah buntu, tak ada tempat lagi. Masa kamu biarkan ayah tinggal di jalan, mengemis di jalan? Iya Xiao Xue, ibu hampir stres beberapa hari ini. Minta bantuan kemana-mana, sampai kelelahan di jalan, pingsan beberapa kali. Ya, duduk dan bicara. Sebenarnya ada apa? Meski bisnis pabrik beberapa tahun ini lesu, tapi tak sampai tiba-tiba tutup begitu saja. Kini makin banyak bos pakaian. Jumlahnya terus bertambah, mereka saling berebut pasar, harga makin ditekan. Bisnis memang begitu. Sebelum pasang harga, harus pikirkan pendapatan warga, baju sama. Orang pasti pilih yang murah. Kamu juga tahu, beberapa tahun ini keluarga kita susah, keadaan kurang baik, kita juga nggak punya keahlian. Kalau nggak ada jalur pasokan baru, ini harga ditekan terus, nggak ada untung sama sekali. Iya, kalau harga tinggi, nggak ada yang beli, harga rendah. Malah rugi jualnya. Bisnis ini udah nggak bisa lanjut. Aku bisa bantu sedikit. Wah, bagus banget. Kamu penyelamat keluarga kami, seluruh keluarga kami. Sangat berterima kasih padamu. Nggak sampai segitunya. Jadi Xuer, gimana kamu mau bantu kami? Saya bisa, dalam kapasitas saya, bantu kalian dengan sedikit uang, biar kalian lewati masa sulit. Xiao Xue, kondisi keluarga kami sudah sangat mendesak. Sedikit uang tidak cukup. Benar Xuer, kalau tidak, kami tak perlu datang jauh-jauh mengganggu kamu. 1.000 yuan. Bagaimana? 2.000 yuan. Cukup untuk lunasi semua utang dan hidup tenang setelahnya. Apa 2.000 yuan masih kurang? Itu cukup buat hidupmu. Tak perlu khawatir soal makan dan pakaian. 2.000 yuan memang besar. Cukup buat kami hidup tenang. Langsung saja bicara. Xiao Xue, kamu tahu ayah selalu tak mau kalah. Terus terang kami ingin lanjut bisnis pakaian, bangkit lagi. Untuk Xuer, kalau kamu bisa bantu kami bangkit, kami bisa dari laba kami beri kamu bagian dividen. 2.000 yuan ini untuk kalian.
Terserah mau hidup tenang atau lanjut bisnis. Itu bukan urusanku. Tapi 2.000 yuan, itu batas maksimal yang bisa kuberi. Paling banyak segitu. Kalau masih kurang, aku tak bisa bantu lagi. Xiaoxue tak harus uang. Itu hal lain juga bisa bantu kami. Hal lain, apa? Xiaoxue, kami dengar akhir-akhir ini kamu dapat saluran barang baru, benar ada? Ada sih. Kenapa tanya itu? Begitu Xiaoxue, perusahaan keluarga kami hampir tutup karena tak ada jalur pasokan bagus. Benar, Xiaoxue, jika kami bisa dapat pasokan dari jalur baru ini, kalau bisa pabrik kami bisa bangkit lagi. Tidak bisa. Jalur ini juga penting buatku. Cari cara lain saja. Ya, kami paham jalur ini penting bagimu. Tapi kami benar-benar sudah kehabisan cara. Anggap saja balas budi ayah yang membesarkanmu. Tolong beri kami jalur itu. Kalau nggak bisa, anggap saja ayah pinjam. Tunggu bisnis kita stabil, aku pasti balikin ke kamu. Iya, Shue, bisnismu sekarang sudah maju banget. Tanpa jalur ini, tetap nggak terpengaruh. Tapi kami memang butuh jalur ini buat selamatin nyawa. Nggak bisa. Kenapa kalian hari ini muter-muter mau ngomong apa sih? Ternyata cuma mau tipu jalurku, iya kan? Kok dibilang tipu, Xiaoxue? Bukannya kita cuman, kami tahu kamu punya jalur pasokan bagus. Kami ingin minta bantuanmu. Benar, Shue, lihatlah, kita keluarga. Asal kamu mau berikan jalur itu ke kami, 2.000 yuan itu. Kami tak perlu sepeser pun. Baru saja kalian bilang pabrik sudah tutup, rugi banyak uang. Tanpa pabrik, tanpa dana, buat apa kalian butuh jalur itu? Situasinya rumit. Bagaimanapun, kami tetap butuh jalur pasokan baru. Kurasa pabrik kalian belum tutup, sama sekali belum bangkrut. Ngomong segini banyak, cuma mau tipu saluranku. Xiaoxue, jangan marah. Bilang ibuku sakit, katanya kalian hidup di jalan, semuanya bohong. Benar kan? Mana mungkin bohong. Cuma situasi lagi sulit. Kami cuma ingin cari jalur suplai baru buat selamatkan bisnis. Iya, Intinya aku terlalu polos. Percaya omongan kalian. Kalian cuman, bisnis kalian lagi susah, baru ingat aku. Dari awal cuma manfaatin aku. Shue, Eric, kita keluarga. Jangan bilang soal manfaat atau enggak. Sekarang pabrik lagi susah. Kamu nggak bisa korbanin diri demi keluarga ini. Berkorban. Kenapa selama ini cuma aku yang berkorban? Kalian demi capai tujuan sendiri. Berkali-kali jadikan aku istri kedua orang lain. Sekarang manfaatin sisa kepercayaanku. Cuma demi dapatkan yang kalian mau. Keluar dari sini. Jangan cari aku lagi. Shue, Eric, kita keluarga tak perlu ribut begini. Maksudmu, kalau aku tak kasih jalur suplai, aku salah, ya? Xiaoxue, kakakmu memang temperamen. Maafkan dia sedikit. Lihatlah, bisnis baju kamu sekarang makin maju. Ada jalur pasokan ini, tak masalah, tapi bagi kami itu beda. Kami lakukan semua demi jalur pasokan ini. Untuk bangkit, Siapa bilang aku peduli jalur pasokan tak penting? Bisnis kalian lesu. Itu karena kalian sendiri. Kenapa aku harus disalahkan? Pakai jalurku untuk bereskan masalah kalian? Jadi, kamu benar-benar tak mau bantu kami. Betul, jalur pasokan tak bisa dinego. Kalau tak ada urusan lain, silakan pulang. Hari ini kita datang, tak akan pulang tangan kosong. Apa mau kalian? Mau merampas paksa? Adikku Shue, bisnismu sekarang sedang naik pesat. Aku perlu ingatkan, sesuai aturan Yuncheng, sebagai pemilik, jika hilang atau meninggal pabrikmu akan diwariskan ke keluarga inti. Putrimu masih kecil, tak bisa kelola pabrik, dan kau belum menikah. baik dari hubungan darah atau pengalaman mengelola, pabrik ini harusnya milik kami. Ini wilayahku. Kalian mau menyerangku? Wilayahmu lalu kenapa? Dengar ya, suamiku akan segera datang, berani sentuh aku, dia pasti balas kalian. Suamimu itu cuma pecundang, mungkin sekarang lagi kerja kasar di proyek mana gitu. Kamu masih harap dia lindungi kamu, suamiku bukan pecundang. Nggak peduli dia kerja apa, dia cuma orang baik. Mau apa lagi dia? Hari ini kalau kamu nggak kasih jalur pasokan, jangan salahkan aku. Aku nggak akan kasihan.
Harusnya aku nggak biarkan kalian tinggal. Xiaoxue, kamu tak bisa lawan mereka. Jalanmu cuma satu, yaitu beritahu kami jalur pasokanmu. Kalau tidak, aku tak peduli. Kehilangan satu adik, biar kamu, bos muda sukses, hilang dari Yuncheng. Jangan harap hari ini aku takkan menyerah. Nanti pun tidak, tak ada urusan dengan kalian. Dulu, aku masih ingat hubungan ayah anak harusnya tak perlu ribut. Kata-kata bodoh seperti itu. Jangan salahkan aku. Berhenti pura-pura baik. Kalau kau benar peduli pada anakmu ini, beberapa tahun lalu, takkan kau jual aku ke si manis itu, jadi istri kedua. Semua itu demi keluarga kita. Aku membesarkanmu, kenapa kau tak bisa berkorban? Ayah, jangan buang waktu bicara padanya. Dia memang keras kepala, bicara percuma. Langsung saja lakukan. Masalah penyelundupan senjata akhirnya selesai, akhirnya beres. Sekarang, aku bisa hidup tenang bareng Shuer. Shuer, aku bawakan kue nanas baru dibuat. Pasti kamu suka. Tenang, Shue. Aku akan atur orang untuk antar kamu ke tempat terpencil, biar kamu hidup tenang di sana. Aku dan kakakmu akan kelola bisnis pabrik bajumu. Kami takkan sia-siakan jalur barumu. Lepaskan aku, tunggu Xiaoheng pulang, kalian takkan lolos. Xiaoheng, kamu sungguh anggap dia penyelamat? Dia cuma kuli angkut. Mau lawan kami pakai apa? Tolong. Lebih baik kamu diam. Kalau tidak, jangan salahkan aku kasar. Perempuan harusnya tak bisnis. Sebaiknya tak usah berdagang. Tenang, Shue. Aku pastikan kau diperlakukan baik. Lepaskan Shuel. Lepaskan Shuel. Kau tak apa-apa. Berani sentuh orangku. Kalian bosan hidup ya? Kamu lagi sering ganggu urusan kami, rusak rencana kami. Dulu, karena kalian keluarga Shue, aku maafkan, aku biarkan kalian pergi. Tak sangka, kalian tetap nekat. Sekarang siapapun datang tak bisa selamatkan kalian. Ayah, kau bilang zaman sekarang benar-benar unik. Seorang kuli saja berani bicara begitu ke kita. Waktu itu kita lengah. Kau berhasil menyerang diam-diam. Kau kira dirimu hebat. Wah, hari ini pakai seragam tentara. Kenapa? Mau pura-pura jadi perwira atau ingin menyamar jadi perwira? Cuma perwira kecil. Perwira tak layak mengikat sepatuku. Anak ini jago pura-pura. Kenapa maksudmu? Kau lebih tinggi dari atasan. Kamu atasan. Atasan itu apa? Xiaoheng anak kandung Panglima Besar. Dia wakil tertinggi di tentara. Jenderal muda di atas semua orang. Jenderal muda. Dia? Orang lemah begini bisa jadi jenderal muda. Berarti aku ayah Panglima Besar. Kamu, kalau Panglima Besar dengar itu, pasti kamu dibunuh. Xiaoxue, aku tahu kamu sebagai wanita ingin cari sandaran, tapi anak ini kita tahu latar belakangnya, dia cuma numpang orang, kerjanya buruh kasar. Meski kamu kasih dia seragam tentara biar dia pakai, dia tetap tak punya kemampuan itu. Palsu tetap palsu. Jangan kira pakai baju Panglima Muda, langsung jadi Panglima Muda. Nanti kalian akan tahu siapa aku. Berpura-pura saja. Sekarang kamu belum nikah sama Xiaoxue. Saran saya, jangan ikut campur. Pulang saja ke tempat asalmu. Kalau tidak, aku lempar kau ke sungai buat ikan. Aku ingin tahu siapa yang bakal mati hari ini. Cuma kalian berdua. Sepertinya kurang cukup. Bawa lebih banyak orang. Biar tidak dibilang aku menindas kalian. Ayah, tenang saja. Sesuai perintahmu, sebelum datang ke sini, aku sudah kabari Biaozi, suruh siapkan orang. Sekarang, mereka pasti di jalan. Begitu ya? Kebetulan sekali, aku suruh ajudan bawa emas, perak, permata buat Shuer. Lebih baik nanti kita adu di bawah todongan senjata, lihat siapa yang unggul. Ini senjata. Ayah, jangan takut, dia cuma gertak. Orang lemah kayak dia, mana bisa bawa orang hebat. Dia cuma nakut-nakutin kita. Ayah, ingat nggak beberapa waktu lalu, Jenderal baru saja periksa ketat soal penyelundupan senjata. Sekarang siapa berani jual beli senjata? Anak itu
mana mungkin punya senjata asli. Kalian memang beruntung, baru saja aku selesaikan kasus senjata, pulang tanpa bawa pistol. Kalau tidak, pasti kalian lihat senjata asli. Kamu urus kasus senjata, jangan kira pakai seragam langsung jadi pejabat, sampah tetap sampah, tak layak tampil. Dia memang seorang Xiao Shuai. Kasus senjata itu yang dia selidiki diam-diam. Aduh, Xiao Shui, aku tahu kamu tertipu selama ini. Kamu kira dia hebat banget, sampai punya anak sama dia, mau manfaatin dia buat bisnis. Sebenarnya, dia cuma kuli angkut. Xiao Heng, aku percaya padamu. Aku malah mau tanya, kalau kamu benar-benar Panglima Muda, kenapa nggak muncul dari dulu? Kalau kamu benar-benar Panglima Muda, kenapa nggak muncul dari dulu? Kenapa baru sekarang pakai seragam ini muncul? Tentu saja wilayah ini dulu dikuasai Komandan Chen, sekarang Komandan Chen sudah tiada. Kalau tidak, 10 nyali pun, dia tak berani pura-pura jadi Panglima Muda. Sekarang kamu paham, karena Komandan Chen jatuh, wilayah ini tak ada yang urus. Jadi, anak ini bisa menyamar seenaknya. Lalu kalian tahu, Komandan Chen itu, siapa yang pegang rahasianya, dan siapa yang menyingkirkannya. Hal rahasia begini, mana aku tahu. Sekarang aku kasih tahu, Xiao Heng yang tangani langsung, kasus penyelundupan senjata. Komandan Chen, dia yang selesaikan sendiri. Apa? Apa? Diam. Kau tahu nggak? Rekayasa kasus besar begini, bisa kena hukuman mati. Kalau kau sama bocah ini mau mati, jangan libatkan kami, jangan tarik kami. Aku masih mau hidup lama. Semua yang aku bilang itu benar, terserah kalian mau percaya atau tidak. Ayah, jangan buang waktu sama dia. Kita masih ada urusan besar. Biao pasti segera tiba. Kita urus dia dulu. Ya, biar nggak makin rumit. Adik kesayangan kakak, kami ajak kamu ke tempat bagus, jadi kamu nggak sendirian. Nggak perlu berjuang sendirian lagi. Berani bertindak di depan saya, kalian anggap saya nggak ada. Keterlaluan. Pengemis ini berani pukul anak saya. Saya lawan kamu. Aku tak cuma pukul anakmu, awas kamu juga kupukul. Sudah kubilang orangmu kurang, aku masih bisa olahraga sedikit. Sampah. Orang yang kamu cari mana? Ayah percaya padaku, Biao pasti segera datang. Oke, anak muda, berani sentuh aku dan ayahku. Tunggu orangku datang, pasti ku buat kamu hancur. Orangmu sepertinya tak bisa datang. Orangmu sepertinya tak bisa datang. Salam Nyonya. Tuan muda, hadiah untuk Nyonya. Sudah kukirim orang untuk antar. Bagus. Kamu benar-benar Xiao Shuai, Pak Tentara. Dia memang Xiao Shuai. Asli, bukan palsu. Dengar-dengar, kalian mau lumpuhkan aku. Di mana Biaozi? Suruh dia muncul, biar aku lihat. Biaozi. Xiao Shuai maksud orang di depan pintu. Saat saya masuk tadi, lihat mereka mencurigakan. Jelas bukan orang baik. Saya langsung suruh tangkap mereka. Dengarkan, orang kalian tak bisa datang. Mending kalian lumpuhkan aku sendiri. Xiao Shuai, Anda bercanda? Hari ini benar-benar salah paham besar. Jangan salah paham. Anak saya kurang ajar, dia cuma asal bicara. Jangan dipikirkan. Ya, Barusan, bukan itu yang kalian katakan. Xiao Shuai, mohon Anda pertimbangkan semua hari ini. Karena si kecil ini, dia yang suruh saya diam kamu awalnya. Aku cuma bicara sama Shuai, sekadar ngobrol lama, tak disangka. Dia paksa aku rebut, saluran apa, aku juga tak bisa apa-apa. Si kecil Xiao Shuai, mau bunuh atau siksa, terserah. Tolong jangan salahkan aku. Kau perlakukan aku begini? Memang kau yang suruh, jangan libatkan aku. Ayah baik, anak berbakti. Bawa mereka pergi.
hukum militer. Xiaoxue, ayah sadar salah, tolong minta dia ampuni ayah. Benar, Shu'er. Kita saudara. Karena kita satu keluarga. Kamu nggak akan biarkan kami begitu saja. Sekarang kalian sadar kita keluarga. Saat kau serahkan aku ke Komandan Chen, pernahkah kau pikir aku anak kandungmu? Barusan ingin aku hilang dari Yuncheng, kendalikan jalurku, kendalikan pabrikku. Pernahkah kau pikir aku adikmu? Bawa dia pergi. Ya, kalian berdua. Silakan. Tidak apa-apa, Shu'er. Mulai sekarang tak ada lagi yang berani ganggu kamu dan Ranyan. Shu'er, kini semua sudah tenang. Mari kita menikah. Aku ingin semua orang di Yun City tahu. Mulai sekarang, kamu jadi Nyonya Xiao Shui Mansion, Ranyan jadi Putri Xiao Shui Mansion. Luar biasa. Aku tunggu momen ini 6 tahun.